Jadi saudara sudah melihat, membantu. Padahal saudara dari tadi mengatakan saudara terdakwa ini tidak pernah membantu. Itu konklusi ya, saudara-saudara. Kemudian, tadi saudara sudah menyatakan bahwa bermacam-macam perilaku orang menghadapi situasi krisis bisa, saudara bilang tadi, bermacam-macam. Ada yang teriak, ada yang nangis, macam-macam. Saya mau tanya satu. Apakah perilaku seorang yang melihat kejadian itu bisa menjadi numb atau freeze? Ada artinya numb? Istilah fisiologi ini numb atau freeze? Bisa aja Pak. Bisa aja. Coba jelaskan apa itu numb. Numb itu adalah mati rasa. Mati rasa. Ya. Kalau orang diam gini mati rasa, apakah itu berarti tenang? Orang berdiam belum tentu mati rasa, Pak. Betul. Tapi orang mati rasa belum tentu tenang. Numb itu mati rasa, Pak. Jangan Ya, dibalik-balik. kalau orang numb, mati rasa, apakah itu bisa dikatakan dia tenang? Orang yang mati rasa bisa menampilkan perilaku yang tenang. Tenang, tapi belum tentu dia tenang. Bapak mau tanya tentang apa? Ya, gini. Apakah seorang yang numb, yang mati rasa itu, yang saudara katakan tadi itu kelihatannya tenang, tapi apakah sesungguhnya dia tenang atau terguncang? Itu perlu ditanya kepada yang bersangkutan, Pak. Enggak, menurut saudara. Begini, Pak. Kalau kita lihat hanya di Jangan video dulu sih, yang jangan tadi, dulu ini ilmu. karena Bapak masuknya ke sana. Ya ini ilmu. Kalau Berarti saudara gak kalau jujur Bapak lagi tadi nih. masuk ke Jangan dalam ilmu ini. Ya, coba satu-satu. Jadi penasihat hukum bertanya, ahli menjawab. Ya, jangan berdebat begitu. Susah dipahami. Panitera kami pun jadi bingung nyata. Ya, minta maaf Bapak yang mulia. Silakan. Ya, jadi begini. pertanyaan saya simpel ya. Saudara tadi udah jelaskan apa itu numb. Mati rasa kalau melihat situasi. Saudara jelaskan juga orang yang numb itu adalah kelihatannya tenang. Pertanyaan saya adalah, apakah orang yang numb, yang kelihatannya tenang, itu adalah juga pasti tenang atau bisa juga terguncang? Dalam situasi di mana seseorang terguncang, dia bisa menarik diri. Kelihatannya kaku dan ketika ditanya emosinya, dia bisa bilang bahwa dia numb. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi adalah menunggu untuk dilibatkan di dalam sebuah situasi. Udah. Ya. Apakah perilaku Jessica yang Anda lihat ketika itu bisa kita katakan seperti numb? Karena dia kan diam, menarik diri, baru setelah beberapa waktu kemudian dia menolong. Apakah bisa dikatakan itu dia ke posisi numb? Saya tidak akan menyatakan begitu Pak. Kalau Bapak lihatnya second per second, kita bisa menyimpulkan, menarik kesimpulan dan kesimpulannya belum tentu benar. Tetapi ketika melihat dari kejadian video, kita mesti melihat secara berurutan. Kita masuk aja pada kejadian ketika kegentingan terjadi. Apa reaksi yang ditampilkan, bagaimana perilaku yang ditampilkan, dan dari situ kemudian saya memberikan penilaian relevan, tidak relevan, lazim, tidak lazim. Dan kaitannya dengan bagaimana orang menolong seseorang dalam kegentingan. Jadi ketika Bapak tadi menunjukkan poin di mana dia mengangkat Mirna ke kursi roda, itu adalah posisi di mana dia persis berada di situ. Ya, jadi apakah yang dia lakukan adalah menolong? Ya, tapi begitu masuk ke dalam rentetan perilaku-perilaku yang lain, ketika Mirna mengalami genting, dan di situ ada penilaian saya sebagai ahli bahwa perilaku yang ditampilkan oleh Jessica tidak signifikan. Kalau demikian halnya, bahwa saudara mengatakan bahwa ada memang perilaku daripada Jessica menolong. Tapi mengapa sejak dari awal saudara menjadi ahli
menyatakan tidak ada perilaku Jessica yang menolong? Saya menyatakan bahwa perilaku yang ditampilkan adalah perilaku yang tidak signifikan, Pak. Jadi ketika dia menolong, pakai istilah Bapak, memesankan minum, itu menjadi tidak signifikan. Dia memesankan kan? Betul. Ada kan perilakunya? Betul. Perilakunya betul, betul tetapi tidak benar. Kenapa? Kita bicara dalam konteks urgency, bagaimana dia berada, bagaimana dia meresponnya terlalu lambat, bagaimana ekspresi dari dia, bagaimana gesture dia, itu kita bisa lihat sendiri kok di situ. Kalau Bapak kaitkan mungkin nggak dia 6, mungkin aja. Betul atau tidak, boleh aja. Saya dalam konteks menjawab apakah perilaku yang ditampilkan lazim atau tidak. Iya, itu yang benar ahli. Mungkinkah? Mungkin. Kan begitu, karena ini ilmu kan. Jadi jangan bilang bahwa tidak mungkin. Nah mungkin, soal 6 atau tidak nanti kita tanya dia. Ini ilmu saintik aja, kita santai aja. Ini kan soal akademik gitu ya. Nah, kalau ada orang mengalami kejadian kritis seperti itu, kemudian umpamanya ada meninggal, apakah juga orang mungkin melakukan perilaku yang impulsif? Yang Bapak maksud apa? Apakah ada orang kalau ada melakukan suatu kejadian, mengalami kejadian kritis, umpamanya meninggal atau ada kejadian tabrakan gitu, apakah orang di sekitarnya itu bisa melakukan suatu perilaku yang impulsif? Impulsif yang Bapak maksud yang bagaimana? Loh, saudara kan psikolog. Bapak, karena Bapak bertanya, karena perilaku impulsif manifestasinya bisa banyak. Coba, jadi perilaku impulsif apa yang Bapak maksud? Coba saudara jelaskan pada saya, apa yang dimaksud dengan impulsif? Begitu aja bilang salah. Perilaku impulsif adalah perilaku yang dilakukan secara spontan atas desakan-desakan dorongan emosi yang ada di dalam diri dia. Dan terjadi tanpa dipikirkan. Dan biasanya itu didorong oleh adanya agresivitas, spontanitas di dalam diri dia. Stres juga bisa menyebabkan impulsif? Impulsivitas adalah masuk dalam karakteristik yang bersangkutan, Pak. Stres bisa memicu impulsivitas. Bisa. Trauma bisa juga? Trauma bisa memicu impulsivitas, sangat tergantung kepada karakteristik yang bersangkutan. Iya. Jadi kalau ada situasi tertentu, orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang impulsif, artinya di luar niatnya dia gitu ya, di luar kesadaran dia, terdorong dia melakukan sesuatu. Demikian? Orang bisa melakukan tindakan impulsif karena tindakan impulsif dilakukan oleh dia di luar kuasa dia. Di luar kuasanya. Saya berikan contoh. Kalau umpamanya dia seorang mau ujian sekolah, dia stres kan, lantas garuk-garuk. Apakah juga bisa itu karena impulsif, artinya sebenarnya bukan karena gatal, tapi dia garuk-garuk kepalanya. Garuk-garuk itu kita sebut sebagai tics, Pak, ekspresi dari kecemasan. Oke. Kecemasan ya, ekspresi kecemasan. Jadi kalau umpamanya ada orang mengalami suatu kejadian, melihat orang meninggal, ya, tadi katakan ada gerakan impulsif. Contoh umpamanya gerakan impulsif itu orang jadi gigit jari gitu ya, gigit kuku gitu ya, itu impulsif kan, garuk-garuk gitu, bisa begitu? Itu adalah bagian dari impuls, Pak. Ya. Impulsif ketika itu menjadi gerakan yang dilakukan berulang-ulang dan dorongannya besar. Betul. Jadi bisa dia garuk-garuk, padahal nggak gatal, begitu ya? Karena tidak dikehendakinya, begitu? Itu masuk ke dalam kelompok psikosomatis, Pak. Psikomatis, ya itu betul. Psikosomatis, ya, Pak. Ya. Nah jadi kalau psikomatis itu bagaimana? Psikosomatis, Pak, adalah respons di mana yang bersangkutan merasakan adanya indikasi sakit yang secara fisiologis jika diperiksa oleh yang berkompeten di situ, biasanya adalah dokter dan spesialis tertentu, tidak ditemukan adanya kerusakan pada organ. Mengapa ini terjadi? Sepenuhnya karena faktor psikologis, Pak. Jadi kalau kita katakan bahwa perilaku impulsif itu di luar kemampuan
manusia, maka Di luar kemampuan dia sebagai pribadi, Pak, lantaran dorongan-dorongan impulsnya dia. Pribadi, apakah boleh disimpulkan bahwa perilaku seperti itu adalah tidak adanya kesinambungan antara niat dan perilaku dari yang bersangkutan? Kalau mau dikatakan demikian, Pak, nggak bisa persis demikian. Karena antara niat dan perilaku itu bisa masuk ke dalam sebuah konteks pemahaman yang berbeda. Perilaku impulsif adalah perilaku yang spontan terjadi. Dan itu lantaran faktor dorongan dari dia, kemudian ada faktor kebiasaan, itu yang terjadi pada yang bersangkutan. Tapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Bapak, ada hubungannya nggak antara niat dengan perilaku? Saya tidak bisa mengaitkannya dengan begitu saja. Karena kan begini, kan ada dorongan yang spontan dari seorang yang melakukan itu di luar kemampuannya. Jadi kalau di luar kemampuannya, tentunya di luar niat dia kan. Kalau di luar niat dia, ada perilaku yang dilakukannya, itu kan gitu. Ada dorongan yang kencang, di luar kemampuannya, di luar niat dia, tapi dilakukannya. Bapak tuh mau tanya apa? Ya tunggu dulu kata. Ya kan? Nah saudara tadi kata. Coba tenang ya. Saya kan sudah tanya tadi, saudara mengatakan bahwa tidak bisa dihubungkan antara seperti itu gitu, bahwa niat tidak ada kesinambungan dengan perilaku. Saya tidak akan menghubungkannya, Pak. Tidak menghubungkannya, begitu ya. Jadi yang saya tanya itu adalah, apakah bisa juga kita katakan bahwa perilaku impulsif itu ya adalah tidak adanya hubungan, kesinambungan antara niat dengan perilaku. Menurut saudara? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kalau belum tentu berarti bisa? Bisa tapi belum tentu. Ya, bisa tapi belum tentu. Saya pindah topik. Tapi masih berkaitannya dengan situasi kritis. Coba saudara jelaskan tentang post trauma stress disorder. Post trauma stress disorder, kita menyebutnya sebagai PTSD, Pak, adalah gejala-gejala yang muncul kepada subjek lantaran trauma yang dialaminya di masa lalu. Dan trauma tersebut ada yang bersifat kronik, ada yang bersifat laten, Pak. Jadi, akut, kronik, dan laten. Akut adalah ketika gejala-gejalanya muncul dengan begitu kuat setelah sebuah trauma dialami oleh yang bersangkutan. Dan biasanya trauma yang dialami adalah trauma-trauma yang sifatnya sangat berat. Sehingga bisa mengakibatkan adanya PTSD tadi, stres tersebut. Kronik adalah yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan PTSD yang laten adalah yang untuk sementara waktu tidak muncul simptomnya, tapi setelah beberapa waktu baru traumanya dialami oleh yang bersangkutan dan traumanya muncul dialami kepada yang bersangkutan dan kemudian stresnya dialami yang bersangkutan sehingga gejala-gejala gangguannya muncul. Apakah semua orang yang menghadapi situasi kritis sama mengalami PTSD ini? Reaksi orang terhadap situasi kritis maupun trauma berbeda-beda, Pak. Sangat tergantung kepada karakteristik ketangguhan dari yang bersangkutan maupun karakteristik kepribadian dari yang bersangkutan, Pak. Ya. Jadi plus support system yang diterima oleh yang bersangkutan. Jadi saudara mengatakan bahwa kemampuan orang berbeda-beda sehingga orang yang mengalami situasi traumatik mempunyai tidak semuanya trauma tapi tergantung kepada kemampuannya. Tergantung kepada kemampuan yang bersangkutan ditambah juga bagaimana yang bersangkutan memaknai pengalaman traumanya, Pak. Baik, saya mau bertanya tentang rasionalitas kejahatan. Coba saudara jelaskan bagaimana itu. Maksud dari pertanyaan Bapak apa? Pertanyaannya adalah, kan ada yang dimaksud dalam psikologi bahwa rasionalitas kejahatan. Artinya berapa alasan-alasan rasional yang dimiliki seorang individu
ketika dia melakukan kejahatan? Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan itu, Pak. Saya psikolog klinis, Pak. Saudara Bukan tidak bisa psikolog menjawab ini. forensik, bukan psikolog kejahatan, bukan psikolog kriminal. Klinis. Jadi Saya tidak psikolog klinis, Pak. Tadi Padahal sudah saya jelaskan profesi saya, lingkup kerjanya bagaimana. Baik. Sayang sekali karena kita harapkan sebenarnya ini kan kasus hukum, bukan soal klinis. Kita bukan mencari penyakitnya si Jessica, tapi menghubungkan apakah kaitan perilaku dia itu masuk hukum. Tapi Saya yakin itu nanti ada pakarnya yang lain, Pak, Ya, yang baik. bisa menjawab dan kompeten. Baik. Sekarang saya mau bertanya, saudara kan telah dikatakan tadi meskipun bukan yang asli yang saudara lihat tapi yang di Zoom tadi itu, saudara tentunya ketika menganalisis itu saudara juga menghubungkannya dengan WA ya, WhatsApp yang ada ditunjukkan oleh penuntut umum tadi, selalu berkorelasi ya. Coba diputar video pada 14.29. 16.29. Dua sembilan. Ini 29 ya. Di sini sebenarnya nggak terlihat apa-apa. Jadi saya nggak tahu kenapa saudara bisa membuat kesimpulan. Tapi bukan itu yang saya tanya. Di sini saudara membuat pernyataan atas pertanyaan polisi selama jam 16.29 sampai 16.34. Selama waktu ini Jessica menunggu hingga kopi datang dan ia memindahkan kopi di seberang mejanya. Ia menunjukkan banyak gerakan-gerakan seperti menengok ke belakang sampai ke samping kiri kanan, menunduk kemudian memindahkan barang, memindahkan posisi duduk. Umumnya, individu seksual Jessica ketika menunggu temannya adalah melakukan kesibukan dengan gadget miliknya, seperti melakukan selfie atau chatting, buka media sosial, nonton YouTube, atau main game. Kenapa saudara mengatakan ini umumnya? Apakah saudara tidak tahu bahwa di situ dia main game, main WA? Dari sepanjang pengamatan saya, Pak, mengobservasi video tersebut, yang tampak dalam gerak-geriknya Jessica bukan berhubungan dengan gadgetnya. Memindahkan tas, melakukan sesuatu dengan gelas, itu yang tampak. Jelas saudara lihat itu ya? Itu kelihatan, Pak. Clear ya? Yakin saudara dengan itu ya? Iya. Yakin ya? Nggak salah ya? Enggak. Nggak salah. Tolong kita lihat chattingnya Jessica. Jelas dong, kami yang tahu. Jelas. Tes 12.29. Yang mulia, inilah yang selalu dicurigai selama ini kepada Jessica. Seakan-akan dia melakukan gerakan-gerakan tertentu di sana. Tetapi fakta ini membuktikan Keberatan bahwa majelis. tanggal 2 jam 6 tunggu dulu. Keberatan, menyimpulkan, Tunggu jangan dulu. menyimpulkan. Ini Anda simpulkan, jangan Anda simpulkan itu. Bukan ini. Saya mau baca ini. Iya, baca aja. Ya, sebentar ya. Tapi jangan Anda simpulkan. Pergantian ya. Gantian. Nanti yang menilai Di sini ada WA chatting daripada saudara Jessica Wongso. Persisnya jam 4.29, persis di sini. Artinya Jessica Wongso di situ main gadget pakai WA, tidak menggerak-gerakkan seperti yang dikatakan saksi ini.
Ini Keberatan faktanya. majelis, Jadi saya baca ya. majelis, Jessica yang Wongso. diperiksa oleh ahli ini, Sebentar ya, sebentar ini seperti yang ditanyakan. Sama seperti kemarin kejadian ketika ahli CCTV, kami sampaikan tentang BA rekonstruksi. Begini, jaksa. Ya kan? Saya kan tanya barusan, yakin. Kami juga sama ketika Ya, saya ahli tanya CCTV, barusan saksi ini. kemarin ahli CCTV, ketika ahli CCTV kami sampaikan BA rekonstruksi. Sifatnya kan sama, apa bedanya? Anda bertanya 3 jam, saya nggak nyela. Silahkan kasih dong Bukan, kesempatan. saya nggak, Duduk. kemarin Oke. saudara keberatan. Coba semua diam, ya, semua diam. Ada gilirannya, untuk bicara ada gilirannya. Ya. Jadi yang Sekarang mulia, Ini, penasihat hukum bertanya tentang isi WA yang tertulis yang diajukan sebagai bukti oleh penuntut umum. Tapi supaya penasihat hukum jangan menyimpulkan bahwa pada saat yang bersamaan dia satu sisi main WA, satu sisi bergerak-gerak. Coba satu persatu supaya dicocokkan dengan pendapat ahli. Kan begitu. Silahkan. terima kasih yang mulia. Jadi saudara ahli tadi mengatakan pada jam yang Ini 16.29. coba sepakati dulu. Yang dibaca oleh penasihat hukum itu adalah kopi dari asli yang ditunjukkan jaksa ya. Yang jaksa. Ya, gitu ya. Supaya nggak Oke. ribut lagi. Ya. Tadi ahli ini mengatakan bahwa dia menyimpulkan bahwa umumnya pada jam tersebut orang melakukan, si usia Jessica melakukan kegiatan selfie, pegang gadget dan sebagainya, ya kan? Dan dia mengatakan ternyata di situ dia hanya geleng kepala kiri kanan dan sebagainya. Saya ingin membuktikan bahwa pada jam yang sama yang dituduhkan tersebut, yaitu jam 4.29, Jessica melakukan chatting dengan saudara Mirna. Isinya seperti ini. Jessica ngomong, oh udah di sini, bangku enak, ini 4.29 nih, bangku enak. Mirna jawab, girls, gua udah nyampe, jam 5.02. Ya, terus nih, Jessica lagi, ask for Jessica, gua di outdoor area. Itu jam 5.02. Artinya, di dalam periode 16.29, yang selama ini yang dikatakan oleh ahli ini, dia menggerak-gerakkan tangannya, ternyata ada fakta bahwa Jessica menggunakan WA-nya. Ini bukti bukan dari kami yang mulia, ini bukti yang disampaikan oleh jaksa. Jadi Artinya kan begini, dari penasihat hukum menunjukkan, jangan menyimpulkan, menunjukkan bahwa jam itu Jessica sedang chatting dengan si Mirna. Itu aja. baik, kalau gitu saya tanya kepada ahli, bagaimana saudara bisa menjawab ini? Saudara mengatakan tidak chatting pada jam itu, ternyata ada chatting di sini. Itu nanti kan silahkan dibuktikan saja Pak. Yang saya nyatakan adalah bagaimana saya mengobservasi video dan dari apa yang saya lihat itu yang saya tuliskan di situ Pak. Tadi saudara katakan Anda sudah baca ini. Saya baca setelah kesimpulan saya buat, ditunjukkan. Tetapi Bapak tadi bertanya bagaimana saya membuat analisis. Di awal tadi sudah saya jelaskan, analisis dibuat berdasarkan murni video. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada polisi dan polisi menjawab, memberikan informasi atas pertanyaan yang saya berikan. Konversasi dari WA ditunjukkan, tetapi analisis saya didasarkan kepada video yang saya lihat. Jadi informasi polisi. Tadi saudara mengatakan melihat video tersebut dan tidak melihat bahwa Jessica melakukan WA. Saudara yakin? Pak, yang saya nyatakan di situ di BAP tentang waktu-waktu di mana saya menunjukkan kelaziman dan tidak semuanya didasarkan kepada observasi yang dilakukan terhadap video. Dan observasi
saya lakukan bersama tim saya. Jadi kami bertiga mengobservasi bahwa kemudian ada pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam sidang pagi tadi, itu itu polisi memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Polisi memberikan jawaban atas pertanyaan saudara. Begitu saudara bilang barusan. Pertanyaan terkait dengan yang saya ingin tahu, tempatnya di mana, itu apa, ngapain ke situ, siapa yang bayar. Jadi yang saudara lihat di CCTV itu bukan saudara lihat sendiri, tapi juga diberitahukan polisi. Ini begini. Saya melihatnya sendiri, Pak. 2 kali. Hari Jumat sore dan hari Sabtu. Setelah melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang mengusik saya dan kemudian itu saya tanyakan untuk mendapatkan jawabannya. Analisis saya adalah analisis saya bersama tim, bukan bersama polisi, Pak. Mudah-mudahan jelas ya, Pak. Jadi saudara bilang sudah melihat sendiri. Ini kan ada WA tadi sudah ditunjukkan di depan Bang Mulia kan. Ada fakta bahwa Jessica pakai WA pada jam itu. Pertanyaan saya, apa saudara lihat Jessica pakai WA di situ? Padahal ini faktanya. Di situ saya tuliskan bahwa dia melakukan hal yang saya tuliskan di situ. Memindahkan gelas, memegang rambut, melakukan kegiatan yang Bapak baca aja di situ. Ya. Karena kan begini mengatakan dan kan. Biasanya orang-orang akan bersibuk dengan WA, selfie ketimbang melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Selama menunggu. Ya, jadi saudara katakan di sini, umumnya individu seusia Jessica ketika menunggu temannya adalah melakukan kesibukan dengan gadget miliknya. Seperti melakukan selfie atau chatting, buka media sosial, nonton YouTube atau main game. Padahal memang dia main chatting. Kenapa saudara katakan seperti ini? Didasarkan kepada observasi saya, Pak. Observasi di mana? Observasi terhadap video. Observasi terhadap video. Terus dengan fakta ini bagaimana menurut saudara sekarang? Saya memberikan keterangan saya berdasarkan observasi saya. Jadi apakah saudara lihat di video itu ada saudara Jessica main gadget? Yang saya lihat di video adalah bahwa dia melakukan aktivitas-aktivitas, mengambil barang ke bawah, memindahkan sesuatu, bergerak, badannya condong ke depan, mengelus rambut, itu yang saya nyatakan di situ. Baiklah, nanti kan hakim menilai. Jadi Anda sudah lihat WA-nya ya, bahwa pada jam 6.09, yaitu jam-jam yang oleh ahli dikatakan kritis itu, yang ada tangannya katanya masuk ke dalam tas, ternyata menurut WA ini ada pembicaraan, yaitu itu ya, oke. Mohon izin majelis menjelaskan fakta yang ada dalam chat WA supaya tidak salah arah dan salah pemahaman sehingga terjadi salah mispersepsi. Mohon izin menjelaskan saja apa yang ada dalam WA supaya semua peradilan jelas. Bahwa di dalam WA ini tercatat bahwa 429 terjadi chatting antara Jessica dengan Mirna. Tetapi setelah itu setengah jam kemudian tidak terjadi apa-apa. Menjadi baru terjadi chat lagi adalah pada pukul 5.02. Artinya chatting terakhir adalah memang pada pukul 4.29. Aktivitas yang diperhatikan. Sekarang jadi saudara jelaskan. Saya jelaskan nggak boleh, saudara jelasin boleh. Jadi gimana? Saya menjelaskan fakta saja. Kenapa saudara bisa jelasin? Saya nggak boleh jelasin saja. Terima kasih. Fakta nanti fakta itu kan tertulis di sini. Iya. Udah, kita paham tuh. Ya. Mungkin dilanjutkan teman saya. Baik, kepada ahli, kembali lagi kalau saya melihat apa yang sudah berjalan, kami minta supaya ahli dapat menjawab sesuai dengan yang jujur. Ahli tadi menyampaikan bahwa sangat tidak lazim
sangat tidak lazim seorang jam 16.44 ayat 10 dikatakan begini. Ini keterangan ahli ya. Setelah koktail miliknya habis dan diangkat oleh pramusaji, Jessica meminum koktail yang ditujukan untuk temannya Hani. Kemudian ia menggeser gelas koktail menjauh dari depan mejanya. Umumnya, seseorang tidak akan meminum pesanan yang dipesankan untuk orang lain. Benar. Kalaupun masih mau minum, seseorang akan memesan lagi pesanan baru untuk dirinya sendiri. Saya mau tanya, apakah dengan pendapat ahli seperti ini adalah sesuai dengan apa yang ahli sudah jelaskan di depan sebelumnya, jam-jam yang sesuai dengan CCTV yang ahli lihat. Apakah ahli tahu ada di situ gelas koktail untuk Hani? Dari pengamatan saudara terhadap CCTV yang diperlihatkan kepada ahli oleh penyidik kah atau oleh siapa? Dia boleh dijawab? Ya. Oke. Nomor 1, Bu, terima kasih bahwa Ibu meragukan kejujuran saya. Ya. Ya. Dengan Ibu bilang saya diminta untuk menjawab jujur, saya tuh disumpah, Bu. Iya. Ya. Benar. Oke. Kemudian yang kedua, dari mana saya bisa menyimpulkan bahwa gelas tersebut adalah gelas koktail untuk Hani? Ini menggunakan logika rasional, Bu. Logika. Ya. Mengapa demikian? Karena ada janji bertemu dengan 3 orang, Bu, di situ. Jessica, Mirna, dan Hani. Hidangan yang minuman yang disediakan ada 3. Jadi ketika minuman itu kemudian 1 diminum oleh Jessica, yang 1 kemungkinan adalah untuk Hani. Ini adalah hal yang sangat mungkin muncul. Bahwa kemudian jika seandainya itu adalah minuman untuk Jessica, maka pada saat dia minum gelas yang kedua, gelas itu tidak akan digeser menjauh dari dia. Baik. Ahli, apakah juga penyidik memberitahu bahwa mereka berjanji adalah berempat? Ada Vera. Kemudian tadi ahli kan mengatakan sudah juga membaca WA. Di dalam WA antara Hani dan juga Jessica dan juga Mirna, dikatakan Jessica mengatakan, Han, gua mau di Oliver, table for 4, buat berempat. Mirna katakan, their coffee enak sih. Jessica mengatakan, Hani and Vera, which drink you want? Tidak ada memesan minuman. Tidak ada pemesan minuman. Adapun minuman yang ada di meja adalah untuk Jessica. Itu makanya dia minum. Soal dia menggeser kemana, itu kan soal lain. Tapi itu adalah minuman. Karena memang Hani tidak ada. Sehingga apa yang saudara simpulkan di dalam ini, saya menjadi satu pertanyaan. Umumnya itu seperti yang dikatakan oleh Pak Oto tadi, statistiknya dari mana dicari? Observasinya observasi yang bagaimana? Itu baru kemudian ada juga ahli mengatakan ketika pramusaji menghidangkan minuman, paper bag tetap berada di atas meja. Mengenai paper bag, seperti tadi ahli menyampaikan bahwa itu spontan, menaruh tas, kalau tidak ada mic berada di posisi sebelah kanan. Tapi karena ada mic dan juga tidak kidal, sehingga menaruh tasnya ini tadi karena ada mic taruh sebelah sana. Saya mau sampaikan juga kepada ahli, ini termasuk umum atau apa? Saya beberapa kali sidang ke sini
datang, taruh meja, taruh tas di meja. Tadi saya sempat foto, jaksa baru datang, padahal ada berkas, taruh tas di meja. Setelah beberapa menit kemudian, mungkin tiba-tiba sadar, dia baru taruh ke bawah. Saya juga begitu. Ini termasuk apa menurut ahli? Termasuk keanehankah? Atau saya di luar daripada yang umumkah? Atau tidak lazim seperti yang tadi ahli katakan? Karena itu saya berulang-ulang membuat itu. Dan mungkin rekan saya tadi perhatikan, Ibu jaksa juga tadi menaruh tasnya. Dan itu cukup lama, saya foto. Itu menurut ahli bagaimana? Dalam konteks ruang sidang Ibu, semua kursi di tempat Ibu ada orangnya. Jadi tampaknya ada kebiasaan untuk meletakkannya di meja sebelum dipindahkan ke tempat lain. Jadi ada lagi satu pengecualian, saya datang itu pagi-pagi atau habis istirahat, orang tidak ada. Tapi saya lazim taruh tas, baru kemudian saya berpakaian, orang tidak ada. Saya tidak menaruh. Dan sekarang tas saya ini ada di belakang. Mungkin yang menurut ahli katakan, karena tidak ada statistik satu ukuran yang pasti, sehingga menurut pendapat saya, tapi kembali nanti kepada ahli akan mengatakan apakah ini hal yang lazim dengan menaruh tas ataupun paper bag. Kemudian seperti tadi ahli sampaikan bahwa Jessica, tadi ahli mengatakan saya ingin tahu juga CCTV yang mana yang ahli lihat bahwa Jessica berkeliling-keliling. Yang mana maksudnya berkeliling-keliling? Sebentar saya cek lagi. (16.14) Ya, coba. Mana yang dimaksud penasihat hukum? Kami tidak melihat CCTV-nya, tidak melihat jamnya, keterangan daripada ahli tadi Pak. Katanya dia melihat Jessica itu berkeliling di kafe. Jadi kita mau lihat yang mana berkeliling-kelilingnya. Kenapa Pak? Iya, di sini ini catatan yang ada di sini adalah, coba deh, pukul 15.30. Coba lihat gambar ada.
di sekitar pukul 15.30 ya, saya tuh juga lupa persisnya waktunya, ada yang dia masuk duluan kemudian berkeliling di dalam kafe, foto bersama bartender di bagian itu. Apa ini maksudnya? Yang mana ahli yang berkeliling? Yang adegan di sini, nanti dia ada jalan begitu. Ini waktu ditanya pada saat pemeriksaan yang 6 jam itu, bagaimana dia menikmati restoran, kenapa kok apa yang dia lakukan di situ, ngapain aja. Dia bilang kafenya bagus, jadi dia mau melihat-lihat kafenya seperti apa. Iya, maksud saya tadi kan saudara ahli kan menjelaskan berkeliling. Ini CCTV yang ahli amati, observasi. Nah, sekarang kita mau tahu ini yang mana yang dikatakan berkeliling-keliling. Karena tadi ini terdakwa ini dia dari tempat duduknya langsung ke tempat bar. Nah, kemudian setelah itu karena silahkan diikuti Bu. Ini berkeliling atau berjalan atau melihat, karena kalau berkeliling berarti semua restoran itu dia kelilingin. Yang saya mengerti begitu bahasa Indonesianya, berkeliling. Nah. Ya, ini berkeliling dari keterangan dari ahli ya, jangan disimpul-simpulkan ya. Ahli yang dimaksud berkeliling itu bagaimana? Mengitari restoran, yang mulia. Restoran semua mengitari. Mengitari restoran mana? Jam 15.32 atau frame 11.25. Yang itu loh yang masuk ke arah restoran itu. Apakah itu gitu loh? Yang coba apakah itu maksudnya? Ahli? Apakah itu maksudnya ahli? Bentar, belum muncul. Coba di setel aja. Itu enggak maksudnya ahli. Masuk ke dalam, keluar lagi, kemudian ada yang dia berjalan di restoran. Itu kata polisi atau kamu lihat? Kamu lihat sendiri. Di gambar berapa ahli? Mungkin bisa dibantu jaksa untuk
jelas majelis, penasihat hukum mempertanyakan berkeliling itu di BAP nomor berapa? Oh, saudara jaksa, saya hanya mempertegas jawaban daripada ahli. Saya catat di sini. Tadi ahli mengatakan bahwa Jessica berkeliling-keliling di kafe. Jadi saya sangat tertarik ini, karena dari awal ini kita putar tidak ada gerakan berkeliling. Saya konfirmasi daripada jawaban daripada ahli tersebut. Apakah memang bentuk pertanyaan polisi sehingga bukan ya? Oke. Mohon bersabar, ini akan mungkin akan yang benar ini, yang dimaksud penasihat, yang dimaksud oleh ahli mungkin yang tanya ini, cuman mohon bersabar. Yang ini? Itu yang saudara maksud berkeliling? Yeah. Oh, kirain kalau berkeliling itu mengitari restoran itu hanya dari meja ke kasir. Baik, biarlah yang mulia yang menilai kata-kata berkeliling. Kemudian, saya tadi tertarik juga mengenai bahwa terdakwa di dalam situasi kritis tidak membantu, padahal umumnya. Saya mau coba sampaikan kepada ahli, kalau ada sesuatu kejadian kebakaran, ada beberapa orang di situ. Ini bermacam-macam, bukan berarti simpati tidak simpati, tapi nanti coba ahli berikan. Ada yang membantu untuk menyiram. Ada yang lari ke rumahnya karena tetangga untuk menyelamatkan, ada yang langsung mengangkat telepon, dan ada juga yang pergi, dia kabur, menyelamatkan diri. Ini dari satu peristiwa, seperti tadi juga yang sudah digambarkan Pak Oto, ada bermacam-macam, ada juga yang diam, untuk melihat dan menunggu apa yang selanjutnya terjadi. Menurut ahli, kejadian seperti ini apa? Bisa ahli gambarkan umumnya kah atau kelakuan yang seperti apa? Yang Ibu tanyakan adalah bagaimana orang berkecenderungan berperilaku ketika berhadapan dengan musibah yang sama. Ya. Jadi bicara tentang kebakaran, yang Anda maksud adalah apa? Sama-sama sebagai korban, ataukah apa di sini? Ini satu rumah, jadi bukan sama-sama korban. Ada beberapa orang yang sedang berada di tempat itu. Melihat kejadian ini, ada bermacam-macam perilaku. Tadi saya berkaitan kepada kesimpulan ahli bahwa kalau ada satu kejadian, katakanlah itu mungkin temannya seperti apa yang dilakukan Jessica, yang terlihat seolah-olah tidak berbuat sesuatu, sehingga itu dianggap ya satu kelakuan yang tidak umum. Ini sekarang ada kebakaran. Satu rumah, di situ ada beberapa orang. Dia orangnya di dalam atau di luar? Di luar rumah, di luar orang-orang lain yang mungkin juga tetangga. Yang tetangga ini dia akan lari ke rumahnya untuk menyelamatkan dia punya barang. Ada juga orang lain yang membantu, orang lain juga. Ada juga orang lain yang ada di situ menelpon, tapi ada juga orang lain yang mungkin diam aja. Yang saya mau tanyakan, yang seperti ini menurut
ahli itu umumnya yang bagaimana? Bicara tentang musibah yang Ibu tanyakan tadi sebagai contoh, misalnya rumah Ibu yang kebakaran ya Bu ya, kebakaran besar gitu. Itu maka reaksi orang-orang di sekitar rumah Ibu, entah Ibu ada di dalam atau Ibu mungkin tidak ada di rumah, menghadapi rumah Ibu yang kebakaran, reaksi orang pada umumnya akan berusaha untuk membantu dengan memadamkan api, dengan menghubungi dinas pemadam kebakaran, dengan berusaha mungkin berteriak untuk memastikan di rumah ada orang atau tidak. Kalau di rumah ada orang, sebagian akan berusaha sambil memadamkan api, menyelamatkan Ibu mungkin yang ada di dalam. Tapi mungkin memang ada orang yang diam aja nonton atau bahkan selfie-selfie Bu. Oh iya, jadi bisa bermacam-macam ya? Bisa bermacam-macam. Oke. Pada saat Ibu masuk ke dalam perilaku umum orang-orang untuk bersikap, kecenderungan orang kembali kepada semangat altruisme tadi yang ada dalam diri setiap orang yang normal pada umumnya adalah akan tergerak untuk membantu menyelamatkan rumah Ibu yang kebakaran tadi. Apapun bentuk perilakunya. Ada satu lagi. Saya mau tanyakan, waktu ahli hadir ke Polda mendampingi Prof. Roni, apakah kehadiran ahli pada waktu itu resmi sebagai asisten, sebagai apa kehadiran ahli pada waktu itu? Kehadiran saya sebagai psikolog klinis yang bersama-sama Prof. Roni melakukan assessment. Prof. Roni sebagai seorang kriminolog, dia menjalankan fungsinya sebagai kriminolog. Saya dalam fungsi saya untuk melihat apakah Jessica dalam kondisi yang baik, kemudian secara psikologis bagaimana kondisi dia. Berarti kehadiran saudara pada waktu itu resmi sebagai psikolog? Saya sebagai psikolog klinis. Ya, resmi pada waktu itu. Bukan memang karena mengikuti apa Bu? Prof. Roni, bukan? Enggak, saya bukan asisten Prof. Roni atau anak buahnya Prof. Roni. Saya adalah psikolog klinis yang diperkenalkan sebagai, saya menempatkan diri dan memperkenalkan diri saya sebagai orang yang mengasisteni Prof. Roni. Mengasisteni Prof. Roni. Sebagai asistennya Prof. Roni. Jessica mengetahui enggak bahwa saudara hadir pada saat itu sebagai mengasisteni Prof. Roni atau selaku pribadi sebagai psikolog? Saya memperkenalkan diri saya bahwa saya di situ menemani Prof. Roni sebagai asisten Prof. Roni dan saya adalah seorang psikolog klinis. Oh iya. Tadi kan ahli mengatakan sewaktu Prof. Roni bertanya, semua Jessica cukup baik, tenang dan benar semua. Tapi kemudian setelah Prof. Roni selesai, pas ahli yang bertanya, dia sepertinya melayani sedikit emosi. Karena memang Jessica mengetahui ya ahli itu kehadirannya sebagai mengasisteni Prof. Roni yang sudah selesai waktunya untuk bertanya. Sudah? Saya boleh mengkoreksi pernyataannya enggak? Karena proses adalah dilakukan bersama-sama. Bertanya dilakukan bersama-sama. Ya. Dan yang saya sampaikan tadi adalah pada saat setelah 6 jam Prof. Roni minta untuk menyatakan bahwa sudah selesai dan saya menyatakan saya masih tetap akan melanjutkan. Selama proses pemeriksaan yang 6 jam, dia menampilkan perilaku sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Saya lanjutkan yang mulia. Saya mau bertanya ya, dikaitkan dengan usia Jessica, 27 tahun, benar ya? Jessica ini sekarang dalam tahap perkembangan apa menurut saudara? Dewasa muda Pak. Berada dewasa muda. Menurut Santrok. Kalau menurut Erikson? Menurut Erikson dia ada di fase perkembangan kognitif Pak. Perkembangan kognitif.
formal, operasional. Jadi beda-beda ya? Masing-masing pakar punya ekspertisnya sendiri-sendiri. Harlock dan Sandrock adalah pakar psikologi perkembangan, Pak. Ada banyak lagi pakar-pakar yang lain. Miriam Stoppard salah satunya. Sementara Erikson, dia menampilkan pada proses perkembangan yang lain lagi. Jadi artinya para pakar itu mempunyai kriteria-kriteria sendiri, atau saya bertanya aja, apakah pakar-pakar tersebut membuat kriteria-kriteria sendiri untuk menentukan perkembangan usia anak ini? Para pakar tersebut berpegangan pada benang merah yang berlaku universal pada setiap tahapan perkembangan manusia, Pak. Dan meskipun mereka adalah pakar-pakar yang besar di Barat, ditemukan bahwa perkembangan manusia di belahan dunia manapun juga mengikuti milestone yang sama. Para pakar memiliki, saya menyebutnya sebagai passion atau keberminatan yang intens terhadap subyek-subyek tertentu yang kemudian menjadi kekuatan teorinya. Tadi saudara mengatakan, teori Erikson mengatakan kalau posisi 20 tahun itu dewasa, apa tadi? Kognitif ya? Apa? Erikson adalah salah satu pakar perkembangan yang menyatakan bahwa di usia Jessica masuk ke dalam usia dewasa, Pak. Dewasa apa? Dewasa awal, Pak. Dewasa awal. Coba saudara jelaskan bagaimana saudara bisa mengaitkan perilaku dewasa awal dengan perilaku menunggu teman. Maksudnya gimana, Pak? Kan saudara mengatakan bahwa perilaku Jessica menunggu teman itu biasanya adalah pakai gadget-gadget dan sebagainya. Ya kan? Nah sekarang saya mau bertanya, bagaimana saudara mengkaitkan itu? Bahwa kan saudara katakan pada umumnya, saudara bilang pada umumnya usia seperti Jessica adalah perilakunya adalah pakai gadget kalau menunggu teman. Jadi bagaimana saudara mengkaitkan antara usia 27 tahun, dewasa awal, dengan menunggu teman? Usia dewasa awal adalah begini Pak. Begitu masuk usia 21 tahun ke atas, orang masuk ke dalam kelompok usia dewasa. Dan usia dewasa dibagi menjadi beberapa kelompok, dewasa awal, dewasa madya maupun usia senior yang kita sebut sebagai lansia. Pengelompokan usianya juga berkembang sesuai dengan zaman dan ada koreksi dari pakar-pakar masuk ke dalam ranah psikologi yang lebih modern, kemudian membuat pembagian usianya juga berubah. Nah, sekarang bicara tentang usia dewasa awal, kita masuk ke dalam tugas perkembangan, Pak. Di sini tugas perkembangan usia dewasa adalah mampu mengambil keputusan secara mandiri, mampu meregulasi emosinya, mampu membina karir dan membina hubungan relasi sosial dengan orang-orang secara sehat, termasuk juga membina hubungan intim. Dan di sini masuk ke dalam usia mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Itu adalah bagian dari tugas perkembangan usia dewasa dan dewasa muda. Dan kemudian ketika masuk ke dalam tren perilaku, kita bicara tentang tren perilaku usia tersebut di masa sekarang. Tentu kita bicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang kemudian muncul dan tumbuh sesuai dengan zamannya. Yang kemudian ahli yang lain, saya lupa namanya, kemudian membentuk pembagian generasi seperti generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, kemudian generasi milenium. Milenium adalah yang akhir tahun 90-an sampai sekarang. Jessica masuk ke dalam kelompok The Y Generation, Pak. The Y Generation adalah mereka yang lahir di akhir tahun 80-an sampai kemudian ke usia yang milenium. Nah, di situ ada sebuah tren perilaku di mana keterikatan terhadap internet, terhadap gadget itu muncul makin lama makin kuat. Dan mengapa demikian? Karena fasilitasnya juga memang ada. Kita tahu bahwa dengan perkembangan modernisitas internet mengubah banyak sekali perilaku dan dengan adanya teknologi internet maupun alat telekomunikasi canggih itu juga membuat
Generasi muda semakin memiliki perilaku yang terikat dengan gadget, internet, dan segala fasilitas yang ada di situ. Dan perilakunya menjadi tampil, memang kemudian kita bisa lihat secara obvious. Di generasi yang lebih muda keterikatannya menjadi lebih signifikan. Usia dewasa awal itu antara umur berapa sampai berapa? Usia dewasa awal itu umur 21 sampai akhir 30, Pak. 21 sampai 31. Itu pakai teori. Kira-kira ya, Pak ya? Pakai teori yang mana itu? Bapak bisa pakai teori pakar perkembangan yang Bapak ambil. Enggak, artinya Erikson juga sama dan yang lain juga sama. Bapak pakai Erikson, saya pakai Sandrock. Sandrock ya, oke. Jadi menurut saudara bahwa umumnya kalau usia 21 sampai 31 tadi ya, lebih kurang dewasa awal sampai akhir 30-an ya Pak ya. Jadi kemudian nanti begitu masuk ke usia 50 kita masuk usia dewasa madya, sampai kemudian nanti di umur sekitar 60-an kita masuk ke usia senior lansia. ya, Bahkan karena, lebih mundur sekarang ke umur 65. Karena saudara memakai ukuran berbeda, saya nggak tanya lanjut karena tabel yang saya lihat di Erikson berbeda perilakunya. Terima kasih Yang Mulia.